Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amalan baik dan buruk manusia. Selama hidup di dunia, segala perbuatan akan diminta pertanggungjawaban, termasuk juga status pengangguran yang akan dihisab di akhirat kelak. Lantas, apakah status pengangguran termasuk dosa? Bagaimana status pengangguran dihisab? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Bekerja termasuk aktivitas yang mendatangkan kebaikan di dunia juga di akhirat. Maka dari itu Islam sangat melarang seorang menganggur. Menganggur bisa menyebabkan seseorang berada pada zona kemiskinan. Perintah untuk bekerja ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah bekerja bukan hanya sekedar mengumpulkan materi untuk kehidupan di dunia, melainkan sebagai ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu selama raga masih mampu, seseorang diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah. Sebagaimana bekerja dan mencari nafkah mengandung pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Sungguh banyak keberkahan yang diberikan bagi orang yang bekerja mencari nafkah. Disebut berdosa ketika seseorang enggan mencari nafkah. Dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah." Hadis riwayat Abu Daud. Waktu adalah harta yang amat berharga bagi setiap manusia. Orang yang menyadari berharganya waktu tidak akan menyia-nyiakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bergegas mengerjakan sesuatu karena menyadari bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh, dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di mana usangnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak menyia-nyiakan waktu sebagai wujud keimanan seseorang akan hari akhir. Menyadari bahwa apa yang terjadi di dunia hanyalah sementara, kehidupan di akhirat sifatnya kekal. Karena sifatnya hanya sementara, sebaiknya manusia menggunakan waktu sebaik mungkin, melakukan segala aktivitas yang membawa manfaat, tidak peduli capek selama itu bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Allah sampai kalian bertemu dengannya." Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Tidak ada yang salah dengan kesibukan yang membuat orang lelah, selama kesibukan itu bukan hal yang tidak bermanfaat dan mengundang bahaya pada diri seseorang. Ibnul Qayyim dan Thoriq Al-Hijratain mengatakan, bahaya terbesar yang dialami seorang hamba adalah adanya waktu menganggur dan waktu luang. Karena jiwa tidak akan pernah diam ketika dia tidak disibukkan dengan yang manfaat. Pasti dia akan sibuk dengan hal yang membahayakannya. Hal tersebut menjelaskan bahayanya seseorang menyia-nyiakan waktu luang dan menganggur. Menganggur dan waktu luang bisa menjadi potensi berbahaya bagi manusia, membuka peluang setan untuk mengajak kepada aktivitas yang membahayakan. Karenanya para sahabat membenci orang yang menganggur. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam Kanzul Ummal ia berkata,
Sungguh kadang aku melihat seorang lelaki yang membuatku terkagum. Lalu aku tanyakan, apa pekerjaannya? Jika mereka menjawab pengangguran, orang itu langsung jatuh wibawanya di hadapanku. Para sahabat sangat membenci orang yang malas bekerja, senang menganggur dan menghabiskan waktu untuk hal sia-sia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Muqam Al-Khabir berkata, sungguh aku marah kepada orang yang menganggur, tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat beriman, sungguh celaka bagi seseorang yang menyanyiakan waktunya dengan status pengangguran. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kenikmatan di dunia hingga akhirat bagi orang-orang yang bekerja mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melatah pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.